ambur bokso atsawitur warenyem borgu dewa sidiamahi diwayona paracu dayat Om Narayanu Wedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalku Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Dua kelompok seni angklung tampil memeriahkan pagelaran seni Buleleng Festival kelima.
Pasca kejadian nelayan hilang, para nelayan tak berani melaut. Serunya adu balap go-kart dan mencoba balap motor mini yang unik. Berbagai referensi film untuk mengisi akhir pekan Anda. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Anda kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Bali memiliki banyak alat seni yang cukup unik, salah satunya adalah angklung. Alat musik yang satu ini hampir sama dengan gong lainnya di Pulau Bali. Dua kelompok seni angklung tampil memeriahkan pagelaran seni pada hari kedua Buleleng Festival kelima di panggung Sasana Budaya Singaraja. Di hari kedua pagelaran Seni Buleleng Festival kelima tahun 2017 ini dimeriahkan dengan pertunjukan dua kelompok seni tabuh angklung Bali khas Buleleng. Tabuh angklung antara Bali Selatan dan Bali Utara memiliki perbedaan. Dari suara yang dihasilkannya pun berbeda. Tabuh angklung Buleleng hampir memiliki kesamaan dengan gong biar dengan alat musik gong yang lebih banyak. Gamelan angklung biasanya selalu hadir pada upacara pitrayatnya seperti upacara ngaben. Dipercaya tabuh angklung yang memiliki alunan suara yang merdu dipercaya sebagai pengantar arwah sang leluhur yang meninggal ke alam nirwana. Angklung biasanya dimainkan oleh orang dewasa lantaran alunan tabuhnya yang lemah gemulai serta cenderung tabuh yang sedih. Namun kali ini angklung dimainkan oleh kedua kelompok seni angklung anak-anak dari desa Tegalingga beradu dengan kelompok seni desa Lemuki, Kecamatan Sawan, Buleleng. Masing-masing seke atau kelompok seni ini membawakan tabuh khasnya masing-masing. Mengambil inspirasi dari keindahan alam desa, penata tabuh ini pun mampu menciptakan tabuh kreasi yang menggambarkan suasana pagi pedesaan yang masih asri dengan persawahannya. Tabuh angklung ini pun mampu memukau para penggemarnya yang kebanyakan dari generasi tua. Terus terang berhubung di sini skegong kami di sini adalah merupakan skegong sebunan demikian. Jadi memang dulunya yang dipergunakan oleh skegong anak-anak di sini adalah gong gede demikian. Sekarang diubah karena permintaan daripada panitia bukan di sini adalah gong angklung. Jadi terus terang di sini anak-anak kami belajarnya itu agak lama sedikit. Ditampilkannya tabuh angklung pada pagelaran seni dan budaya Buleleng Festival kelima tahun 2017 ini sebagai bentuk upaya pelestarian budaya Bali yang kurang dikuasai oleh generasi muda Bali. Dengan ditampilkannya dua kelompok seni anak-anak ini, diharapkan mampu menggugah para generasi muda Buleleng lainnya untuk menekuni seni tabuh angklung khas Buleleng ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pentas seni tari dan gamelan dari para seniman cilik Bali membuka festival Sudamani di Ubud. Pagelaran seni selama 3 hari ini menjadi ajang pelestarian juga promosi budaya asli Bali kepada wisatawan asing. Tampak puluhan seniman cilik Bali unjuk bakat di hari pertama pelaksanaan Sudamani Festival. Gelaran seni di Desa Pengosekan Ubud ini sudah tahun kedua dilaksanakan. Setiap tahunnya, pentas seni anak menjadi pembuka festival ini. Kali ini anak-anak dan remaja mulai dari 9 hingga 15 tahun menampilkan seni tari juga gamelan Bali. Semua tarian dibawakan adalah tarian tradisional tanpa modifikasi sama sekali. Mulai dari tari baris tunggal yang menceritakan tentang kepahlawanan, tari Kidang Kencana yang menampilkan sosok kijang-kijang emas, hingga seni balai ganjur yang dimainkan oleh para remaja perempuan. Sudamani Festival digagas oleh Yayasan Sudamani yang bermisi untuk melestarikan kesenian Bali.
Selama 20 tahun, yayasan ini menaungi sanggar yang mengajarkan anak-anak sekitar area Ubud untuk menari dan bermain gamelan. Anak-anak pun mendapat wadah untuk memperlihatkan apa yang mereka pelajari dengan cara yang menyenangkan. Apabila kita ingin melestarikan suatu kebudayaan atau seni, perlu sekali kita mengajari sedari kecil. Kenapa? Karena mereka berpikiran lebih istilahnya, lebih terbuka dan juga lebih fleksibel begitu. Jadi ketika mereka diajari dari kecil, karena seni Bali itu bukan cuma menari atau gamelan, tetapi juga filsafat hidup. Pagelaran seni ini juga dimanfaatkan sebagai ajang promosi budaya asli Bali kepada para wisatawan. Tak sedikit turis asing yang tertarik datang dan menonton pertunjukan ini. It's my first time seeing something like this, and I think it's great to see all the young dancers because I was just gonna go to the main or the next 2 days, but we decided to come to the youth, and it's so exciting to see all the kids doing such great music. Festival Seni Sudamani akan berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 15 Agustus mendatang. Untuk menyaksikan pagelaran, kita harus merogoh kocek Rp50.000 untuk warga negara Indonesia dan Rp200.000 untuk turis asing. Semua dana yang terkumpul akan digunakan sebagai biaya operasional sanggar demi pelestarian seni Bali. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, jika berada di Bali dan ingin menyegarkan raga dan pikiran, pemirsa bisa berkunjung ke sebuah museum lukisan yang menyajikan potret kehidupan dan tradisi dalam nuansa berbeda. Ya, semua lukisan di museum ini tersusun dari torehan-torehan sidik jari sang pelukis. Tampilkan potret kehidupan dan keindahan Pulau Dewata dalam nuansa berbeda. Inilah yang tersaji dalam bingkai-bingkai di museum ini. Bukan dengan kuas atau alat lukis lainnya, goresan dan gradasi tertoreh dengan jari jemari sang seniman. Hasilnya, jejak-jejak sidik jari membentuk lukisan bernilai seni tinggi. Totalnya terdapat 666 lukisan sidik jari di sini. Nah, yang satu ini adalah masterpiece dari Ngurah Gede Pemecutan. Lukisan ini berukuran kira-kira 3 meter dan dibuat dalam waktu 18 bulan. Di lukisan ini digambarkan bagaimana Perang Puputan, salah satu perang paling besar yang terjadi di Bali. Selain hasil jadi, bahan-bahan untuk membuat lukisan sidik jari juga ada di sini. Seperti cat minyak, krayon, pensil, dan alat lukis lainnya. Pemilik museum sekaligus pembuat lukisan menghadirkannya agar pengunjung bisa mengetahui proses seni ini. Ngurah Gede Pemecutan sendiri telah mendalami seni ini sejak lama. Tahun 2012, ia menerima penghargaan sebagai pelopor lukisan sidik jari. Sampai saya mau bikin museum dengan harapan supaya adalah generasi datang itu mempelajari. Dan saya sudah sempat mendapat bantuan dari pemerintah pusat itu tahun 2008, 2007, 2008 untuk mendidik anak-anak usus sidik jari. Itu saya didik sebanyak 40 orang. Bermisi lestarikan tradisi sekaligus regenerasi, berbagai kegiatan seni lainnya berlangsung di museum ini. Salah satunya berupa taman kanak-kanak yang memiliki banyak muatan seni. 2 hingga 3 kali seminggu misalnya, siswa-siswi cilik TK ini belajar menggambar dan melukis. Suka nggak ngelukis? Suka. Kenapa suka? Soalnya bagus gambarannya. Bagus gambarannya. Suka gambar apa aja? Burung beo sama bunga kupu-kupu. Para murid juga rutin belajar mainkan alat musik tradisional serta menari. Hadir sejak tahun 1995, Museum Seni di Denpasar ini membuka pintunya bagi siapa saja setiap hari. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Pasca kejadian nelayan hilang, para nelayan tak berani melaut. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Kembali di Net Bali, cuaca yang tak menentu sejak sepekan terakhir membuat para nelayan di Buleleng enggan melaut. Para nelayan lebih memilih mengandangkan perahunya untuk menghindari kecelakaan laut seperti yang terjadi beberapa saat lalu. Pasca terdamparnya dua nelayan asal Kali Asam akibat tingginya gelombang di tengah perairan Buleleng, ratusan nelayan di pesisir Bali Utara tidak berani melaut. Ratusan nelayan ini memilih mengandangkan perahu, sembari memperbaiki alat tangkap ikannya sambil menunggu cuaca normal kembali. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa nelayan di pesisir pantai Buleleng bekerja sebagai buruh lainnya. Saya baru sekitar 4 hari dah nggak melaut. Kenapa? Karena cuaca anginnya kencang nih dah. Kencang anginnya? Iya. Di dalam? 3 hari. 3 harian dah libur. Kalau di pinggiran ini kan tenang. Tenang? Iya. Tapi kalau ke tengah nggak berani? Enggak. Lewat dari 2 mil aja sudah gelombangnya sudah besar. Para nelayan di pesisir Bali Utara ini pun berharap cuaca segera normal kembali supaya segera bisa melaut. Diperkirakan cuaca buruk akan terus terjadi hingga sepekan ke depan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Baru saja bebas dari lapas Kerobokan, seorang kurir narkoba kembali ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar. Dia ditangkap lagi setelah pengembangan dari 4 tersangka yang sebelumnya ditangkap saat berpesta narkoba. Aldi Prayitno, ayah 2 orang anak yang baru 20 hari bebas dari lapas Kerobokan, kembali ditangkap oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar. Dia ditangkap setelah adanya hasil pengembangan dari 4 tersangka yang sebelumnya tertangkap saat pesta narkoba di sebuah rumah kos di wilayah Ubung, Denpasar. Beralasan tidak mempunyai penghasilan usai keluar dari lapas, tersangka tergiur dengan penghasilan menjadi kurir narkoba. Jadi ini kamu daripada tidak kerja penghasilan segini, ini mau ikut jualan gini gitu. Sebenarnya saya sudah tidak mau karena pengaruhnya kayak gini kuatnya.
Tersangka ditangkap di seputaran Jalan Cokro Aminoto Denpasar pada 28 Juli lalu saat akan menempel paket sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 8 paket sabu seberat 1 gram. Yang terakhir tersangka merupakan residivis dengan nama Edi, jadi baru 20 hari keluar dari lapas Kerobokan yang sebelumnya menjalani hukuman vonis 2 tahun dengan kasus yang sama. Sebelumnya jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar menangkap 4 orang tersangka pengguna sabu. Mereka ditangkap bersamaan saat sedang menggelar pesta sabu. Dari 5 tersangka tersebut, berhasil diamankan 11 paket sabu dengan berat 1,24 gram sabu. Mereka terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Menjadi anggota tim SAR tak hanya dituntut menguasai teknik penyelamatan, namun juga stamina yang prima. Seperti pada ajang National SAR Challenge, di hari terakhir ini ratusan personil tim SAR diuji staminanya dalam perlombaan fitness drill di Pantai Kuta. Ya, fitness drill inilah tantangan bagi 34 tim SAR pada hari terakhir dalam ajang National SAR Challenge ke-6. Berlokasi di Pantai Kuta, fitness drill menguji para anggota SAR dalam misi penyelamatan korban di lautan. Tim yang terdiri dari 7 anggota ini berlomba menyusuri pantai hingga berenang ke tengah laut. Sesampainya di lautan, mereka harus membalikan posisi perahu yang terbalik, lalu membawa korban ke pinggir pantai. Dalam perlombaan ini mereka dituntut tak sekedar cepat, namun juga harus memperhatikan mekanisme yang benar saat menolong korban. Yang utama itu adalah SDM, sumber daya manusia. Kalau ini nggak dilatih, walaupun peralatannya secanggih apapun, nggak ada fungsinya. Jadi yang utama adalah SDM, yang kedua baru peralatan, yang ketiga adalah mekanisme, yang keempat adalah kekompakan. Bisa dilihat sama saudara-saudara bahwa kalau nggak kompak, katakan ini 7 orang, dia masuknya cuma 5, ya nilainya kurang. Inilah perlunya menolong seseorang dengan kompak, sehingga apa? Butuh kebersamaan tadi sehingga waktu itu cepat. Seluruh tahapan perlombaan dalam SAR Challenge ini memang membutuhkan stamina yang kuat. Untuk menyiapkan fisik, para peserta sudah berlatih sejak beberapa bulan yang lalu. Kesulitannya tadi ya itu aja, ombak, terus kekompakan juga mas, sama stamina sih kalau ini. Karena masuknya ke fitness drill kan, jadi mau nggak mau fisiknya harus bagus. National SAR Challenge merupakan ajang tahunan yang digelar Basarnas untuk menguji kemampuan, kesehatan jasmani, keterampilan, serta pengetahuan mengenai operasi SAR. Dalam ajang National SAR Challenge ke-6 ini diikuti oleh 34 tim SAR dari seluruh Indonesia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai berita sepak bola dunia, jadi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarasehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Oke Jack,
Dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih, Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi nunggu. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di net. Nah, kalau CR7 ramalannya sekarang sudah berakhir, tapi nggak sama Riyad Mahrez yang masih ditahan-tahan pergi dari Leicester City di bursa transfer musim panas ini. Tapi jangan khawatir karena Mahrez nggak sendirian. Yang terbaru ada gelandang AS Monaco Naby Keita yang juga nggak dikasih pergi ke Liverpool. Meski sudah nyatakan niatnya mencari tantangan bersama klub yang tampil di Champions League, masa depan winger Leicester City Riyad Mahrez masih tak menentu. Pemain asal Aljazair tersebut masih berupaya mencari jalan keluar dari King Power Stadium. Namun keinginan Mahrez tersebut tampaknya masih jauh dari kenyataan. Manajemen The Foxes bertekad menahan Mahrez minimal 1 musim lagi. Tidak heran tawaran terakhir senilai 30 juta pounds atau 525 miliar rupiah dari AS Roma untuk pemain kidal tersebut ditolak mentah-mentah. Apalagi performa mengesankan Mahrez di uji coba pramusim lawan West Bromwich Albion dan Luton Town membuat sang pelatih Craig Shakespeare tambah sulit melepas kepergiannya. Di 2 laga tersebut, Mahrez cetak masing-masing 1 gol krusial. Imbasnya Shakespeare pun satu suara dengan pihak manajemen Leicester dan meminta Mahrez hormati kontrak yang baru akan berakhir pada tahun 2020. Strategi memasang bandrol tinggi di kisaran harga 50 juta pounds atau 870 miliar rupiah membuat klub peminat lain seperti Arsenal ataupun Tottenham harus berpikir ulang. Situasi mirip Mahrez juga terjadi pada gelandang andalan Paris Saint-Germain Marco Verratti. Keinginan Verratti untuk hengkang tak lepas dari kurang mampunya PSG bersaing di Liga Champions. Keinginan Verratti ini pun disambut tawaran dari raksasa Spanyol Barcelona. Angka 88 juta pounds atau 1,4 triliun rupiah diajukan Barca kepada Le Parisien. Namun PSG menolak tawaran tersebut. Drama transfer Verratti ini sempat membuat gejolak dengan PSG yang disulut komentar mantan agennya Donato di Campli. Donato sempat beberkan di media Verratti seperti seorang tahanan yang dikurung PSG. Namun tidak lama sang pemain langsung membantah kabar itu dan meminta maaf kepada PSG. Il a raté avec cette déclaration parce que, comme je dis avant, c'est pas mes pensées, c'est pas la chose que je pense.
Et voilà, j'espère qu'il va jamais passer plus de choses comme ça. On veut que tout le monde est tranquille. Comme je dis maintenant, quand je suis ici, j'ai donné toujours le 100%. Je continue à faire toujours le mieux pour cette club. Selanjutnya gelandang timnas Italia ini pun menunjuk agen ternama dan kontroversial Mino Raiola. Agen yang juga bekerja sama dengan bintang besar seperti Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, dan Romelu Lukaku ini diprediksi bakal jadi jalan keluar Verratti dari Paris. Tetapi dengan kekuatan finansial besar yang dimiliki PSG, sangat sulit bagi Barcelona dan klub pemilik lain untuk temukan celah memboyong Verratti. Dan yang terbaru terjadi pada gelandang tengah RB Leipzig Naby Keita. Bukan rahasia jika Liverpool mengidamkan pemain kelahiran Guinea 22 tahun ini. Bahkan manajemen total telah melancarkan 3 kali tawaran di bursa transfer musim panas ini. Dari yang pertama sebesar 57 juta pound sterling atau sekitar 997 miliar rupiah, hingga yang ketiga di angka 65 juta pound sterling. Namun 3 kali pula pihak Leipzig tolak tawaran Liverpool karena sang pemain masih jadi rencana tim di musim depan. Tapi The Reds masih belum menyerah mengejar Keita, karena dia adalah potongan terakhir puzzle skema tim idaman Jurgen Klopp. Pekan depan rencananya manajemen Liverpool akan mengajukan tawaran terakhir dengan jumlah yang fantastis, yakni di angka 70 juta pound sterling atau 1,2 triliun rupiah. Nah, ngomongin soal Chelsea, yang ternyata Chelsea ini hobi banget kontrak pemain panjang tapi habis itu dipinjemin nih. Yang terbaru ada Kurt Zouma. Kebijakan ini ternyata jadi model bisnis baru buat The Blues promosiin pemainnya buat dijual ke klub lain. Dipinjamkannya Kurt Zouma ke Stoke City oleh Chelsea musim ini menambah catatan pemain The Blues Chelsea yang dikontrak panjang oleh manajemen klub namun setelahnya ditransfer secara loan. Sebelum pindah ke The Potters, Zouma lebih dulu dapat kontrak panjang selama 6 tahun oleh Chelsea. Zouma sendiri akan bermain untuk Stoke City hingga akhir musim 2017-2018. Kepindahan Zouma dianggap tepat untuk sementara waktu jika ingin konsisten bermain musim ini. Bersama Stoke, setidaknya Zouma akan menjadi tim inti dan akan berduet dengan kapten Stoke Ryan Shawcross di jantung pertahanan. Awal musim 2016-2017, Tammy Abraham yang dikontrak 5 tahun oleh Chelsea kemudian dipinjamkan ke klub kasta kedua Bristol City. Di divisi Championship, Abraham menjadi bintang. Dengan penampilan impresifnya, Abraham sudah mencetak 14 gol dari 25 penampilannya bersama Bristol. Abraham pun mendapat penghargaan pemain terbaik Championship 2016. Berkat penampilannya musim 2016-2017, Swansea City meminjam jasanya. Hal serupa juga dirasakan Marco van Ginkel yang pernah jalani debutnya bersama Chelsea di musim 2013-2014. Hanya 1 musim bertahan di tim utama, Van Ginkel kemudian dipinjamkan ke 3 klub berbeda di 3 musim berturut-turut. Di musim 2014-2015 bersama AC Milan, 2015-2016 bersama Stoke City, dan 2016-2017 bersama PSV Eindhoven. Van Ginkel pun kembali mendapat kontrak oleh Chelsea dengan durasi 2,5 tahun pada 31 Desember 2016. Mengontrak pemain secara panjang namun setelahnya dipinjamkan sudah menjadi hobi bagi klub London Biru ini. Masih banyak lagi pemain Chelsea lainnya. Isaiah Brown, Lucas Piazon, Ike Ukbo, Jay Da Silva, dan Mason Mount juga menjadi pemain yang dipinjamkan setelah dikontrak panjang oleh Chelsea. Strategi ini memang tengah digalakan oleh Chelsea dan menjadikannya pola bisnis baru dalam prospek penjualan pemain. Tidak sedikit pemain-pemain yang dipinjamkan mampu bermain bagus dan akhirnya memikat hati klub peminjam atau klub lain untuk membelinya di masa mendatang. Seperti halnya yang terjadi di bursa transfer musim panas ini. Nathan Ake yang sempat dipinjamkan ke Bournemouth pada paruh pertama musim 2016-2017 ini akhirnya hijrah secara permanen dengan mahar fantastis 20 juta pound sterling atau mencapai 350 miliar rupiah. Selain Ake, hal serupa juga terjadi pada Juan Cuadrado yang akhirnya dipermanenkan Juventus, serta Nathaniel Chalobah yang kini resmi berseragam Watford. Sesaat lagi kita akan ikuti serunya adu balap go-kart dan mencoba motor balap mini yang unik. Jadi tetap di Net Bali. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sorry.
Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Ada wahana permainan baru yang patut dicoba jika Anda berlibur ke Bali. Namanya Bali Speed Go-Kart. Di sini kita bisa adu balap bermain go-kart dan mencoba motor balap mini yang unik. Datang, bersiap, dan melaju. Asiknya bermain go-kart kini juga bisa dinikmati di Pulau Dewata. Tepatnya di Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali. Bukan hanya para pria, perempuan pun banyak yang tertarik mencoba permainan yang menguras adrenalin ini. Sekali mencoba, pasti ketagihan. Rasanya sih kesan pertamanya itu kayaknya pertama takut ya rasanya. Soalnya kan pertama kali tahu go-kart ada di Bali ini kan pas pertama itu temen ngajakin tahu go-kart itu apa, tahu-taunya itu ternyata itu balapan. Pertama takut lihat itu apa laki-laki mainnya kayak gitu kenceng, terus pas pertama coba ternyata enggak itu nyeremin, ternyata asik gitu. Para pemain harus ikuti aturan keamanan. Sarung tangan, sarung muka, jaket hingga helm wajib dikenakan. Setelah semua lengkap, barulah masuk arena untuk bermanuver. Ya ini untuk pertama kalinya saya bermain go-kart. Ternyata selain memang bikin deg-degan, bermain go-kart ini nggak mudah loh. Banyak hal yang harus diperhatikan selain memang standar keamanan mulai dari helm, jaket pengaman. Namun yang paling penting adalah kita tidak boleh menginjak gas dan rem secara bersamaan karena ini akan sangat berbahaya. Tapi kalau untuk pengalamannya seru dan asik dan ini bikin ketagihan banget. Selain standar keamanan pemain, keamanan mobil serta lokasi bermain juga jadi prioritas. Termasuk perawatan mesinnya. Kita tiap pagi sebelum buka itu selalu cek tekanan ban, tekanan angin, sama cek oli, cek bensin. Kita cek semua roda-rodanya ada yang goyang atau tidak, kita pastikan semuanya aman sebelum dimulai. Dan setiap 5 kali race kita selalu ngecek total semuanya. Dengan durasi 7 menit, kita harus membayar Rp150.000. Yang seru lagi, pemain akan ditantang kalahkan rekor tercepat. Hadiahnya, bonus sekali main go-kart gratis. Eits, gak cuma go-kart saja loh yang ditawarkan. Ada juga permainan adu balap lain yang juga mesti dicoba, yakni mini GP. Tampilannya keren, bahkan mirip banget dengan MotoGP yang asli. Tapi motor balap yang satu ini ukurannya mini banget. Bahkan tingginya saja hanya 60 cm. Jadi sebelum bermain, pastikan berat tubuhnya tidak lebih dari 70 kg.
Jadi pilih go-kart atau mini GP sama serunya. Vera Zanvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Bagi para pecinta game, saat ini tengah digelar Jakarta Games Week 2017. Ada turnamen games kelas dunia, ada juga beragam jenis permainan, mulai dari yang klasik hingga yang terbaru. Mengaku gamer sejati, jangan sampai ketinggalan ajang yang satu ini. Jakarta Games Week 2017. Digelar di Mall Neo Soho, Jakarta Barat, ratusan gamers dari berbagai komunitas pecinta games kumpul di sini. Saling adu skill dalam turnamen game yang pesertanya datang dari berbagai negara. Yap, Abu Gate Cup. Turnamen internasional resmi dari Street Fighter V dan Tekken 7. Pesertanya tak hanya memperebutkan hadiah uang tunai, tapi juga kesempatan bertanding melawan pemain terbaik dari seluruh dunia. 出身は、日本です。で、インドネシアには鉄拳のプロツアーで今回来ました。今は、プールの B ブロックなんですけど、orang-orang jarang ke game center untuk main. Mungkin mereka taunya game center tuh buat main game crane game yang buat menang boneka-boneka gitu. Tapi sebenarnya dari arcade game itu banyak sekali, nggak cuma crane game itu, cuma banyak sekali game yang butuh skill untuk memainkannya. Eits, bukan hanya untuk gamers profesional, banyak wahana permainan seru lainnya yang bisa dijajal, walaupun bukan pro alias masih awam di dunia game. Nah, game yang satu ini termasuk baru di Indonesia karena menggunakan teknologi virtual reality. Beda dengan game biasanya yang kontrolernya ada di tangan, game satu ini kontrolernya ada di kaki, makanya menggunakan sepatu khusus. Jadinya kita seakan-akan berjalan di taman bermain virtual reality. Ada pula retro arcade, game VR, Pokemon Cup, football game turnamen, hingga lomba cosplay. Jakarta Games Week hanya berlangsung hingga minggu ini. Tidak menarik untuk habiskan akhir pekan ini loh. April Hasibuan, Al-Gadri Muhammad melaporkan untuk NET. Dari kota Batu Malang, berbagai kostum unik diperagakan puluhan peserta dalam festival para layang di sana. Kostumnya bukan kostum biasa ya, ada kostum ala aksi motocross hingga terbang dan berbusana ala Gatot Kaca. Siap-siap, ini dia, terbang bukan sembarang terbang, tapi dengan motor cross. Terbang dengan motor cross ini jadi bagian dalam aksi kejuaraan para layang internasional di Gunung Banyak, Kota Batu, Jawa Timur, Minggu sore. Total ada 78 peserta dari Malang hingga Papua dan peserta mancanegara yang meramaikan acara. Yang dinilai bukan kecermatan terbang saja, tapi keunikan kostum para layangnya juga loh. Seperti Desi yang memakai kostum Gatot Kaca. Ya mungkin sedikit ribet lah, tapi nanti dibenerin biar nggak ribet gitu. Langsung seperti ini. Lumayan. 1 jam. Ada juga nih yang berias dan memakai kostum ala suku Papua. Papua. Karena cita-cita saya tuh kepengen ke Raja Ampat, tapi belum kecapean. Makanya saya berkeinginan untuk ke Papua. Pemenang lomba wajib memiliki kriteria seperti akurasi pendaratan, atraksi penerbangan, keunikan, dan keamanan kostum. Dan hadiah untuk pemenangnya sampai puluhan juta rupiah loh. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Kendaraan skuter sangat banyak beredar di sekitar kita, tapi bagaimana sejarahnya dari skuter tersebut? Berikut liputannya. Beroda kecil dengan rangka yang menyatu dengan bodi motor, hingga pengendaranya punya tempat khusus untuk meletakkan kaki. Inilah skuter. Tahun 1915, generasi pertama skuter motoped lahir. Tidak lama kemudian, autoped lahir.
Generasi pertama skuter ditandai dengan lahirnya motoped tahun 1915. Tak lama kemudian diikuti oleh autoped. Trik khusus dibutuhkan untuk jalankan mesin ini. Agar bisa melaju, stang harus didorong ke arah depan. Sementara untuk mengerem, tinggal tarik stang ke arah belakang. Desain skuter dengan jok di atas rangka bodi, mesin terlindung oleh bodi, dan sistem penggerak CVT atau Continuously Variable Transmission menandai generasi kedua skuter. Kemunculan produsen Piaggio tandai generasi ketiga skuter. Desain The Ascanio yang bermesin 98cc pada tahun 1946 ini kemudian menjadi standar acuan bentuk skuter. Desain skuter yang inovatif membuat salah satu petinggi Piaggio mengekspresikan bagai sengatan lebah, sembra una Vespa. Sejak itulah, istilah Vespa mulai digunakan untuk menyebut skuter karya Piaggio ini. Setahun kemudian, di ajang pameran Paris Motor Show, skuter lain produksi Lambretta diperkenalkan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, skuter yang awalnya untuk transportasi jarak pendek kini menjadi kendaraan yang nyaman meski untuk perjalanan jarak jauh. Usai jeda kita akan ikuti beberapa referensi film untuk mengisi akhir pekan Anda, jadi tetap di Net Bali. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with summer. I want to fight them. Di minggu ini ayo berpetualang keluar angkasa bersama Valerian and the City of a Thousand Planet. Ya, film ini memang mendapat banyak acungan jempol untuk tampilan futuristiknya. Ceritanya sendiri mengenai misi khusus 2 agen di kota 1000 planet bernama Alpha. This mission is a simple in and out. Agent Valerian, you'll be running solo. I only work with my partner. Hi. We're a team. Luc Besson, sutradara asal Prancis, kembali setelah film Lucy di tahun 2014. Kali ini dengan petualangan ala antariksa berjudul Valerian and the City of Thousand Planets. Running nearly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. Kita akan dibawa mengikuti aksi 2 agen bernama Valerian dan juga Laurelin yang membawa misi khusus ke planet Alpha.
Welcome to Alpha. The city of 1,000. Alpha disebut kota 1000 planet karena di tempat inilah beragam ras dari berbagai planet berkumpul, tak terkecuali manusia. Namun kedamaian Alpha terganggu karena adanya pasukan asing yang masuk dan membuat kekacauan dengan menyebarkan infeksi. Valerian dan Laureline diberi tugas khusus untuk mencari tahu sumber ancaman yang diindikasi dapat menghancurkan tak hanya Alpha, namun juga alam semesta. Agents Valerian and Laureline, you have less than 10 hours to find the threat and eliminate it. Let's get to work. Misi inilah yang membawa mereka masuk ke dalam area Alpha yang terlarang hingga akhirnya bertemu dengan beragam jenis alien. The whole universe is after us. Nah, tak hanya itu, film ini pun diwarnai dengan kisah asmara kedua agen ini. Valerian and the City of 1,000 Planets diangkat dari komik science fiction Prancis yang berjudul Valerian and Laureline. Komik karya Pierre Christin yang rilis tahun 1967 inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi sang sutradara Luc Besson untuk membuat film ini. Dari jajaran pemain, Valerian jatuh kepada aktor Dan DeHaan, sedangkan Laureline dimainkan oleh supermodel asal Inggris Cara Delevingne. Para pemain pembantu pun dihiasi dengan wajah-wajah aktor kawakan, mulai dari Cliff Owen hingga Ethan Hawke. Film ini pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada 21 Juli lalu dan sudah bisa dinikmati di bioskop-bioskop yang ada di Bali. I taught him how to do that. Kabar bahwa penyanyi Rihanna tampil dalam film Valerian and the City of 1,000 Planet memang sudah santer terdengar bahkan sebelum film ini dirilis. Nah, tapi kejutan tak hanya datang dari Rihanna, karena Delevingne pun bernyanyi dan merilis video klip untuk soundtrack film ini. Kabar bahwa penyanyi cantik Rihanna tampil dalam film Valerian and the City of 1,000 Planets memang benar adanya. Sebelum film ini dirilis, ia pun sempat memposting di akun Instagramnya Bad Girl Riri bagaimana proses syuting film tersebut berlangsung. Dalam Valerian and the City of 1,000 Planets, Rihanna memerankan karakter alien berbentuk gurita biru bernama Bubble. Walau hanya sebentar saja, namun penampilan Bubble yang berprofesi sebagai penari seksi menjadi daya tarik tersendiri dari film ini. Sang sutradara Luc Besson memuji kerja keras Rihanna untuk berakting. Sejak melihat toko Bubble, ia berpikir Rihanna lah yang cocok untuk memerankan karakter tersebut. My name on the poster for Valerian, it got real. I'm so blessed to be having this experience. Valerian. Your stare makes me freeze, but I can't stay still. Kejutan lainnya dari film Valerian and the City of 1,000 Planets adalah pemeran tokoh Laureline. Cara Delevingne, sang model ini pun juga merilis video klip untuk soundtrack film ini. Tak tanggung-tanggung, musik dari lagu berjudul I Feel Everything ini dikerjakan oleh Pharrell Williams. Video klip yang diarahkan langsung oleh sang sutradara Luc Besson cukup sederhana. Dengan sangat menonjolkan sosok Cara Delevingne, juga efek CGI yang sangat memukau. Might as well have fun while we can. Wait, in love with summer. Fight them. Selain dua film tadi, nah wajib ditonton juga deh film yang satu ini. Judulnya Banda The Dark Forgotten Trail. Film ini disutradarai oleh Jay Subiakto dan Reza Rahadian sebagai naratornya. Provinsi Maluku selama ini paling dikenal dengan kota Ambon. Padahal ada satu kepulauan yang punya pesona indah dan masih menjaga peninggalan bangsa-bangsa penjajahnya. Namanya Kepulauan Banda yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Pulau penghasil rempah ini jadi saksi pertarungan sengit penjajah Eropa yang berebut kekuasaan.
Kehidupan di Banda pada masa penjajahan ini divisualkan dalam film berjudul Banda The Dark Forgotten Trail. Disutradarai Jai Subiakto dan diproduseri Sila Timothy, film mengisahkan pembantaian massal dan perbudakan pertama di Nusantara hanya karena memperebutkan hasil rempah utama biji pala dan cengkeh. Semua kayak jadi kayak puzzle yang akhirnya nyatu jadi satu gitu. Kemudian kita pulang, ditambah lagi dengan ensemble tim yang lebih luas lagi gitu, dengan tim post, dengan tim animasi dan lain sebagainya, kita udah makin yakin gitu apa sih yang kita mau ceritain gitu. Nusantara, gugusan kepulauan terbesar di bumi ini telah lama menjadi incaran seluruh dunia karena kekayaan dan keindahan alamnya. Surga di Katulistiwa yang tertera di sejarah. Saya mencoba untuk tidak terlalu teatrikal juga, tidak terlalu poetik juga, karena biar bagaimanapun inilah sebuah narasi gitu. Bentuk informasi yang disampaikan memang dengan intonasi-intonasi tertentu yang harus setidaknya nyaman bagi yang mendengarkan. Film yang berisi sejarah ini dibalut suara teduh tenang aktor Reza Rahadian sebagai narator. Banyak reka adegan membuat orang-orang yang menyaksikan tidak bosan. Ini akan menjadi perjalanan visual yang bisa dimengerti semua kalangan tentang Banda. Jai Subiakto berharap film ini tak sekadar cerita sejarah, namun harapan terbesar ialah mengajak semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi pulau ini. Film Banda The Dark Forgotten Trail bisa disaksikan di bioskop Kamis mendatang. Siapa lagi gitu? Ini suku-suku orang yang... Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you're la la la, baby. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you're la la la, baby. Boy, look at me in my eyes, tell me you're not just a bunch of lies. You really think I could be replaced, but I come from outer space. You can buy me diamond earrings and na 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 na, but I smell her on your collar, so goodbye bye 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 bye. I know you lie, 'cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid. Talking around in circles with your tongue. I gave you space, you gave me sweet talk, saying I'm your number one. But I know you lie, 'cause your lips are moving. Baby, don't you know that I'm done? If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you're la la la, baby. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you're la la la, baby. Hey baby, don't you bring them tears, 'cause it's too late.